Pertama, sejarah Kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Glenn Tadi Masuk Garu, absen 10. Perkenalkan, nama saya Farida, saya absen 9. Perkenalkan, nama saya Rahina Natasuri, absen 13. Itu latar belakang dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu Buddha yang berdiri pada abad ke-13 di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah ia mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran genter. Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang dikenal sebagai raja pertama di Nusantara yang memiliki visi ekspansi ke luar Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Singosari kemudian digantikan oleh Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara pada tahun 1293. Yaitu berdiri Candi Singosari. Candi Singosari adalah candi peninggalan Kerajaan Singosari yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-13 sebagai tempat pendarmaan bagi Raja Kartanegara. Raja terakhir Singosari yang wafat akibat serangan dari Kerajaan Kediri pada tahun 1292. Latar belakang pembangunan Candi Singosari berkaitan erat dengan kejayaan dan kejatuhan Kerajaan Singosari. Kartanegara adalah raja yang bercita-cita memperluas pengaruhnya melalui ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Melayu di Sumatera. Namun saat sebagian besar pasukan kerajaan berada di luar Jawa, Jayakatwang dari Kediri menyerang dan berhasil menumbangkan Kerajaan Singosari. Setelah kejatuhan Singosari, Raden Wijaya menantu Kartanegara kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu hubungan Candi Singosari dengan Kerajaan Singosari. Yang pertama yaitu peninggalan Kerajaan Singosari. Candi Singosari merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singosari yang dibangun pada sekitar abad ke-13. Dibangun sebagai penghormatan terhadap Raja Kartanegara, raja terakhir Singosari yang gugur akibat serangan dari Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292. Yang kedua yaitu Candi Makam Raja Kartanegara. Candi ini berfungsi sebagai tempat pendarmaan atau makam Raja Kartanegara yang dianggap mencapai tingkat keilahian setelah wafat. Kartanegara diyakini dipuja dalam dua aspek, yaitu Siwa dan Buddha, disebut sebagai Buddha Mahadewa. Yang ketiga yaitu periode akhir Singosari. Candi ini mencerminkan masa kejayaan sekaligus kehancuran Singosari. Setelah Kartanegara tewas, Singosari runtuh dan Majapahit kemudian dapat sebagai kerajaan besar di Nusantara. Yaitu peninggalan dari Kerajaan Singosari, Candi Sumberawan. Candi Sumberawan adalah sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di Jawa Timur. Candi ini memiliki latar belakang sejarah yang unik karena merupakan satu-satunya candi di Jawa Timur yang berbentuk stupa, menunjukkan pengaruhan agama Buddha pada masa itu. Candi Sumberawan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 hingga 15 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Candi ini memungkinkan digunakan sebagai tempat pemujaan atau meditasi oleh para biksu karena lokasinya berada di dekat sumber air alami atau telaga. Dalam kitab Magarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi tempat ini dalam perjalanannya ke wilayah timur kerajaan. Itu ada peninggalan dari Kerajaan Singosari, yaitu Prasasti Singosari 1351. Prasasti Singosari 1351 adalah sebuah prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Prasasti ini berkaitan dengan pemuliaan dan penghormatan terhadap Raja Kartanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singosari yang gugur dalam serangan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi. Isi dan makna prasasti tersebut yaitu dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Kartanegara yang dianggap sebagai raja besar dan memiliki jasa dalam menyebarkan ajaran Tantrayama atau Siwa Buddha di Nusantara. Menyebutkan pembangunan tempat suci atau candi untuk Kartanegara yang diyakini sebagai Candi Singosari di Malang, Jawa Timur.
memuat informasi tentang hubungan antara Singosari dan Majapahit. Di sana Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit ingin menunjukkan bahwa ia menghormati leluhur dan pendiri kerajaan sebelumnya. Dan selanjutnya ada Pratnyaparamita yang berarti kesempurnaan kebijaksanaan dalam Buddhisme Mahayana. Makna dan hubungannya. Yang pertama, filosofi dari Pratnyaparamita yaitu menekankan kebijaksanaan tertinggi atau prajna untuk mencapai pencerahan dan memahami kekosongan. Yang kedua ada kitab suci. Pratnyaparamita termuat dalam Pratnyaparamita Sutra, termasuk Sutra Hati yang paling terkenal. Yang ketiga ada Arca di Nusantara. Arca Dewi Pratnyaparamita ditemukan di Jawa Timur, diyakini sebagai perwujudan Dewi Dedes, ibu dari Raja Kartanegara atau Singhasari. Selanjutnya yaitu hubungan peninggalan Pratnyaparamita dengan kerajaan Singhasari. Hubungan Pratnyaparamita dengan kerajaan Singhasari berkaitan dengan ajaran Buddhisme Mahayana dan perwujudan dari Pratnyaparamita dalam arca yang ditemukan di Jawa Timur. Hubungan dengan Singhasari yang pertama adalah Kartanegara sebagai penganut Tatrayana. Raja Kartanegara, raja terakhir Singhasari, dikenal sebagai pengikut Tatrayana atau perpaduan Siwa Buddha yang berakar pada ajaran Pratnyaparamita tentang kebijaksanaan dan pencerahan. Yang kedua ada Arca Pratnyaparamita sebagai perwujudan Ken Dedes. Arca dari Pratnyaparamita ditemukan di Singhasari, Jawa Timur dan diyakini sebagai perwujudan Ken Dedes, ibu Kartanegara. Ken Dedes dianggap sebagai simbol kebijaksanaan yang sesuai dengan konsep Pratnyaparamita dalam Buddhisme Mahayana. Yang ketiga, Singhasari dan penyebaran ajaran Mahayana. Di bawah Kartanegara, Singhasari aktif menyebarkan ajaran Buddhisme Mahayana. Tatrayana ke Nusantara termasuk ekspedisi Melayu atau ekspedisi Pamalayu. Asal-usul dan perjalanan Ken Arok. Yang pertama, Ken Arok berasal dari latar belakang rakyat biasa. Konon Ken Arok adalah anak orang biasa atau bahkan seorang pencuri, tetapi memiliki kecerdasan dan ambisi yang besar. Ia kemudian menjadi prajurit di bawah Akuwu atau Bupati Tumapel, Tunggal Ametung. Yang kedua, Ken Arok merebut Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Dengan bantuan Mpu Gandring, ia memperoleh keris sakti dan membunuh Tunggul Ametung, lalu menikahi Ken Dedes dan menguasai Tumapel. Yang ketiga, Ken Arok mengalahkan kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan melawan Raja Kertajaya dari Kediri dalam perang Ganda dan berhasil mendirikan kerajaan Singhasari. Yang akhir hidup dari Ken Arok. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Selanjutnya ada Prasasti Padangroko. Prasasti Padangroko adalah prasasti yang ditemukan di Padangroko, Kabupaten Damarsya, Sumatera Barat, dan bertanggal 1286 Masehi pada masa kerajaan Melayu Damarsya di bawah pengaruh Majapahit. Isi dan makna prasasti: 1. Mengabadikan kiriman arca Amung Haspasa. Prasasti ini mencatat pengiriman arca Amung Haspasa dari Raja Kartanegara Singhasari kepada Raja Sri Maraja dari Melayu Damarsya. Arca ini adalah perwujudan Bodhisatwa Lokeswara yang melambangkan perlindungan dan kebijaksanaan dalam Buddhisme Mahayana. 2. Bagian dari ekspedisi Pamalayu. Pengiriman arca ini merupakan bagian dari ekspedisi Pamalayu 1275 hingga 1292 Masehi, di mana Kartanegara berusaha memperkuat pengaruh Singhasari atas Melayu. Ekspedisi ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dinasti Yuan Mongol dengan memperkuat aliansi di Nusantara. 3. Prasasti Baraksara Jawa Kuno. Ditulis dalam aksara Jawa kuno menggunakan bahasa Sanskerta serta Melayu kuno.
selanjutnya ada prasasti Manjungsri. Prasasti Manjungsri adalah prasasti dari abad ke-8 atau ke-9 Masehi yang ditemukan di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno, prasasti ini berkaitan dengan ajaran Buddhisme Mahayana, terutama pemujaan terhadap Bodhisattva Manjusri yang melambangkan kebijaksanaan. Isi dan makna prasasti: 1. Ditemukan pada arca Manjusri. Prasasti ini terukir di bagian belakang arca Bodhisattva Manjusri yang ditemukan di kompleks Candi Tumpang, Jawa Tengah. Manjusri adalah salah satu bodhisattva utama dalam Buddhisme Mahayana yang melambangkan kebijaksanaan tertinggi. 2. Berkaitan dengan Buddhisme Mahayana di Mataram kuno. Prasasti ini menunjukkan bahwa ajaran Mahayana berkembang pesat di Mataram kuno, terutama pada masa dinasti Sailendra. Prasasti ini memungkinkan dibuat pada periode yang sama dengan pembangunan Candi Borobudur yang juga bercorak Mahayana. 3. Ditulis dalam aksara Jawa kuno. Prasasti ini menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta umum dalam prasasti keagamaan pada masa itu. Yang selanjutnya adalah Raja Kartanegara. Raja Kartanegara adalah raja terakhir Kerajaan Singosari yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, memperluas pengaruh Singosari ke Nusantara serta mengembangkan ajaran Siwa Buddha. Pemerintahan dan kebijakan: 1. Memperkuat ajaran Siwa Buddha. Kedua, ekspedisi Pamalayu. Pada 1275 Masehi, Kartanegara mengirim ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu Dharmasha di Sumatera untuk memperluas pengaruh Singosari. 3. Penolakan terhadap Kekaisaran Mongol. Pada 1289, Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan mengirim utusan meminta Kartanegara tunduk. Kartanegara menolak dengan mempermalukan utusan Mongol yang akhirnya menyebabkan serangan balasan dari Kubilai Khan. 4. Akhir kekuasaan. Pada 1292, Kartanegara dikudeta oleh Jaya Katwang dari Kediri dalam sebuah pemberontakan. Wafatnya Kartanegara menandai runtuhnya Singosari, tetapi para pengikut kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di bawah Raden Wijaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.